Pemirsa, pemilu kali ini merupakan sejarah karena kali pertama pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan secara serentak. Hal ini berarti meskipun telah terbentuk dua koalisi partai-partai politik, peta kekuatan dan dukungan politik di parlemen terhadap presiden terpilih sesungguhnya masih meraba-raba. Dengan melihat apa yang terjadi di tahun 2014 lalu, beberapa partai koalisi yang berada di kubu oposisi juga belum tentu akan tetap berada di barisan oposisi pada periode pemerintahan 2019-2024. Bersama saya Ami Ardini, Prime Time Talk hari ini akan membahas mengenai peta koalisi pasca pemilu, dan bersama saya sudah hadir di studio ada Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan, kemudian ada Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, dan Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat Ibu Andi Nurpati. Saya sapa dulu narasumber saya. Selamat sore Bu Andi, Bang Eriko, dan juga Pak Mbak Jayadi. Ami, seluruh pemirsa yang ada di... Terima kasih pastinya ini sudah hadir kembali di Prime Time Talk. Oke, kita ini bicara soal sekarang kita tinggalkan Pilpres, tapi kita melihat ini seperti apa hasil perolehan yang di legislatif seperti itu. Nah, kalau saya tidak mau mendahului hasil KPU, memang belum dong. Tapi bolehlah kalau kita meraba-raba dari hasil SMRC dan juga sejumlah lembaga survei ini kan mengatakan yang akan bertahan. Masih lelah wajahnya. Lagian kan harusnya dilihat itu. Iya, benar pastinya. Lagi pula nggak ada yang mempermasalahkan quick count. Nggak ada yang mempermasalahkan quick count ini legislatif. Oke, tapi dari seluruh peserta ini diperkirakan hanya akan ada 9 kan yang lolos parliamentary threshold untuk masuk ke dalam legislatif Senayan lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini partai-partai ini apakah sekarang sudah mulai lagi masa-masa penjajakan seperti itu? Mungkin saya tanya ke Bang Eriko dulu deh. Mbak Ami, sebenarnya kalau ditanyakan ini ya Bu Andi, saya rasa sepakat kami ini. Hati ini setengah. Baiklah, sudah memahami mengenai Pilpres kan. Setengah lagi, nasib diri sendiri belum jelas ini sampai sekarang ini. Boleh tanya Bu Andi, artinya perhitungan saja belum, masih di tingkat kecamatan ini sekarang. Jadi kalau Mbak Ami menanyakan mengenai masalah apa tadi... Tapi PDI Perjuangan, Demokrat bisa dikatakan sudah aman lah. Nah, pemikiran itu sebenarnya jujur saja belum sampai ke sana. Tapi karena ini tema hari ini seperti itu, ya saya bolehlah katakan. Nah, ini boleh dikatakan asumsi lah Mas ya Bu Andi. Ya, kalau saya jujur saja menjawab seperti ini apa adanya. Ya memang dalam dinamika politik sah-sah saja ya. Ada nanti yang harusnya katakan berseberangan kemudian menjadi bersama-sama. Ini adalah dinamika politik, dan pada tahun 2014 juga sejarah menyatakan hal begitu. Walaupun sebenarnya kalau bicara jujur juga di dalam demokrasi kita tidak ada yang namanya oposisi. Itu tidak ada sebenarnya aturan demokrasi kita, karena demokrasi kita kan bukan parlementer. Tetapi apapun itu, kalau menurut kami adanya keseimbangan antara juga di pihak pemerintah, begitu juga di pihak yang tidak masuk dalam pemerintahan perlu, Mbak Ami. Supaya apa? Juga ada balance dan cross check. Ya, sama seperti kami kan 10 tahun di luar pemerintahan, tapi kan tidak ada masalah apa-apa. Dulu kami juga dengan partainya Bu Andi katakan berseberangan, tapi kan juga tidak membuat hal itu menjadi tidak baik juga, atau katakan kemudian harus kontra atau bermusuhan, tidak begitu. Tidak selamanya seperti air dan minyak yang tidak bisa disatukan. Kalau misalnya kepentingannya apa? Iya, bukan seperti itu sebenarnya. Bagaimana kalau itu baik kepada masyarakat, tentu kita harus mendukung. Karena bagaimanapun masyarakat yang paling utama, artinya rakyat dalam hal ini. Ini bukan masalah katakan ini bolak-balik disebutkan seperti itu, tidak. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Kita ini kan terpilih karena dukungan rakyat, karena pilihan rakyat. Begitu juga partai-partai ini. Nah, di saat seperti itulah kita harus mengutamakan kepentingan rakyat yang utama dibandingkan hanya kepentingan partai. Karena nanti kejadiannya Mbak Ami bukan sekarang, tapi pada saat periode berikutnya, pada saat pemilu. Nah, nanti di situ kita akan mengalami hal, disitulah dihakimi oleh rakyat. Oke, baik. Nah, tapi sebelum saya tanyakan pendapat dari Bu Andi dan juga Pak Jayadi, terlebih dulu kita akan lihat seperti apa nih teman saya Eliza akan menyampaikan sejumlah data menarik untuk Anda. Silahkan Eliza. Ya, baik, terima kasih Ami Ardini. Pemirsa, peta kekuatan koalisi di pemerintahan 2019-2024 berdasarkan hasil quick count, sejumlah lembaga survei sudah mulai terlihat. Namun, hal ini masih belum bisa dipastikan mengingat pada pemilu tahun 2014 lalu ada partai yang berubah haluan dan mendukung pemerintah. Kita lihat di sini beberapa data, ini masih kita lihat dari hasil quick count untuk di Pileg 2019 ini data masuk dari SMRC. Data masuk sekitar 99,92%, di mana koalisi Jokowi Ma'ruf, PDI Perjuangan yaitu 19,46%, kemudian Golkar 12,13%, ada PKB 9,57%, Nasdem 8,85%, P3 4,51%,
Nah, ini perkiraan jumlah kursi DPR dari totalnya adalah 54,52%. Ini perkiraannya adalah kurang lebih 313 kursi dari 575 kursi. Kita lihat dari kubu Prabowo Sandi. Ya, ini masih berdasarkan hasil quick count Pileg 2019. Data masuk sama 99,92%. Di mana kita lihat di sini Gerindra adalah 12,59%, PKS 8,19%, Demokrat 7,54%, PAN 6,65%. Totalnya adalah 34,97%. Perkiraan jumlah kursi DPR dari koalisi Prabowo Sandi ini adalah kurang lebih 201 kursi dari 575 kursi. Ya, selanjutnya kita akan melihat terkait dengan peta koalisi pasca pemilu 2014 lalu. Ya, ini dia adalah peta koalisi pasca pemilu 2004 lalu. Ini berdasarkan KPU. Ini koalisi Jokowi JK di mana PDIP 18,95%, PKB 9,04%, Nasdem 6,72%, P3 6,53%, Hanura 5,26%. Jadi dari total koalisi Jokowi JK adalah 46,5%. Sementara koalisi Prabowo Hatta saat itu adalah di mana Golkar 14,75% yang pindah ke koalisi Jokowi JK setelah Pilpres, dan ada Gerindra yaitu 11,81%, dan sama seperti Golkar pasca pemilu 2014 pindah ke Jokowi JK dengan suara yang didapat adalah 7,59%, dan yang terakhir adalah PKS 6,79%. Dengan total suara kita lihat adalah 40,94%. Sementara Demokrat memutuskan netral dengan perolehan suara 10,19% pada pemilu 2014. Terakhir kita akan lihat komentar dari para tokoh terkait dengan pemilu 2019 ini. Ini berdasarkan Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto mengatakan bahwa sementara dari quick count paling tidak koalisi Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin akan didukung 346 kursi di parlemen atau 60,2%. Selanjutnya dari Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, mengatakan bahwa Golkar insya Allah optimistis karena sudah bekerja keras dan berkampanye. Hasil Pileg target kita 110 kursi. Sementara dari Ketua Kogasma Partai Demokrat, AHY, kami optimistis masuk di jajaran pemerintahan tahun depan. Jika Partai Demokrat menang, kami akan masuk gelanggang Pilpres di 2024 nanti. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Ami Ardini, kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Eliza, dan kita akan lanjutkan lagi. Saya langsung tanya komentarnya dari Bu Andi Nurpati nih. Bu Andi, kalau tadi lihat kan ada, walaupun ini masih hasil versi quick count ya, tapi bisa kita berandai-andai lah dan kita bisa hitung-hitung seperti itu, kurang lebih hasilnya seperti itu. Nah, kalau dari Bu Andi sendiri ini mungkin bisa kita kaitkan dengan alasan Pak SBY yang kemarin itu kan sempat mengatakan bahwa tarik semua kader dari BPN terus kemudian kembali ke partai. Apakah ini juga bisa menjadi sinyal bahwa sekarang Partai Demokrat ini siap-siap menjadi dalam tanda kutip itu orang bebas lah, bisa katakan seperti itu, yang lagi mau lihat-lihat nih mau kemana nih? Setahu saya nggak ada instruksi itu ya. Karena sampai saat ini ya Demokrat masih di BPN. Yang ada Pak SBY mengingatkan jika ada hal-hal yang terkait dengan inkonstitusional supaya kader Partai Demokrat tidak ikut-ikut. Nah, apabila. Nah, itu yang perlu saya luruskan di forum ini, karena sebagian menafsirkan bahwa Demokrat menarik diri dari BPN, itu tidak sama sekali. Kemarin Sekjen juga masih pada pertemuan, saya juga masih ke sana sekali-sekali lihat perkembangan bagaimana. Kaitan dengan koalisi, ya siapapun presidennya dari periode ke periode saya kira sangat elastis Indonesia ini. Saya sepakat tadi bahwa nggak ada koalisi yang permanen ya. Jadi itu sangat fleksibel, apalagi kita politik
memang tergantung kepada sikap masing-masing pimpinan partai, terutama ketua umum partai politik, apakah mau bergabung dengan pemerintahan yang terpilih atau tidak mau bergabung. Sebagaimana misalnya kita lihat ketika Pak SBY menjadi presiden, ya PDIP tidak bergabung selama 2 periode misalnya. Itu juga hak politik masing-masing. Nah, ketika misalnya Pak Jokowi dari PDIP menjadi presiden dan Pak SBY juga menyatakan tidak bergabung, ya itu juga pilihan politik. Kita juga melihat partai lain misalnya Golkar siapapun yang terpilih dia gabung gitu. Ini kan sikap politik partai kan sangat berbeda. Nah, kemarin juga kita lihat misalnya PAN. Ya, ketika awalnya berada di koalisi Pak Prabowo, kemudian Pak Jokowi yang menang dan bergabung dengan pemerintah, itu sebetulnya sah-sah saja. Nah, karena kalau Partai Demokrat koalisi sendiri, Pilpres itu berbeda dengan koalisi pemerintah. Oke, nah tapi kalau Partai Demokrat sendiri, kalau kita lihat kan setelah 10 tahun masa pemerintahan Pak SBY, terus kemudian 5 tahun itu berada di luar pemerintahan, bisa dikatakan seperti itu. Rindu nggak sih untuk kembali ke pemerintahan? Ini bukan soal rindu atau tidak rindu sebetulnya. Ya, jadi bergabung dengan pemerintahan itu cocok tidak cocok juga salah satu, atau ingin memang melihat juga bahwa udahlah silakan juga yang lain kita lihat ya bagaimana kita tetap memberikan check and balances. Pak SBY kan mengatakan netralnya itu kan kalau program pemerintah itu positif dan melanjutkan yang baik-baik, mengembangkan dan seterusnya, kita akan pasti dukung. Ya. Tapi kalau ada kekeliruan dan kesalahan pemerintah, kita pasti koreksi atau kita kritisi. Itu selalu menjadi platformnya Partai Demokrat. Dan kita lihat faktanya yang begitu kan. Sekali-sekali Pak SBY melihat kita mendukung pemerintah dalam hal untuk kepentingan rakyat. Jadi masih sangat cair ya kalau dari Partai Demokrat. Masih sangat cair, dan saya kira platform itu tetap akan dipegang teguh oleh Partai Demokrat. Kalau Pak Jayadi melihat kecenderungannya seperti apa, Pak? Yang beda dengan 2014 kan kalau nanti jadi Pak Jokowi terpilih gitu, Pak Jokowi kan tidak perlu memulai dari awal atau mulai dari nol. 2014 kan harus mikirin agenda pemerintahan, harus mikirin juga dukungan politik di DPR yang belum sampai 50% gitu. Tapi kalau sekarang kan bisa langsung mulai itu. 2000 misalnya karena mendapat suara mayoritas juga sudah 54% suara nasional, tapi itu tidak serta-merta diterjemahkan menjadi 54% suara di DPR kan, karena penghitungan kursi kan adanya di dapil dengan metode apa Shan, ya itulah. Ada bilang sama lagu. Boleh aja ya. Nah, perkiraan kami membuat modeling juga untuk memperkirakan kursi itu dengan total suara 54% total itu kubu Jokowi sekarang akan memperoleh sekitar 311 minimal. Sampai 340. Minimal maksimalnya bisa sampai 375. Oke. Begitu. PDIP misalnya bisa dapat antara 123 sampai 137. Yang mana itu kita nggak tahu, kita lihat. Oke, jadi dengan kondisi seperti itu kan berarti dia sudah aman saja dong, tidak perlu lagi ibaratnya dari segi jumlah kursi aman. Nah, tetapi jangan lupa di koalisi sistem presidensil itu tidak sekuat koalisi sistem parlementer. Kalau dalam sistem parlementer, kalau ada satu partai itu membelot dalam kebijakan tertentu misalnya, itu koalisinya bisa pecah kan, pemerintahan bisa bubar. Kalau dalam sistem presidensil enggak. Satu partai membelot misalnya dalam kebijakan tertentu, tetap saja pemerintahan berjalan. Karena itu potensi untuk adanya pembelotan itu masih mungkin terjadi dari segi jumlah partai. Tergantung isu apa ini yang sedang. Karena itu koalisi Pak Jokowi nanti kalau jadi presiden itu kan 5 partai. Ya. Satu aja partai yang balelo itu bisa mengurangi jumlah dukungan. Bisa jadi apalagi partai yang agak besar misalnya PKB atau malah Golkar misalnya, maka itu untuk kebijakan tertentu itu akan mengurangi, membuatnya kurang dari 50%. Oke, berarti dengan kata lain penting ini untuk ada 1 apa 2 tambahan. Betul. Jadi biasanya memang dalam sistem presidensil dimanapun yang multipartai, presiden kalau dia mau mengamankan koalisinya itu dia bikin oversize coalition. Koalisinya agak oversize, agak besar. Dan itu yang terjadi di Indonesia kan. 2004, 2009, 2014 itu kan oversize coalition. Antara lain itu secara politik. Untuk mengamankan kalau ada partai karena sengaja atau memang karena terpaksa dia harus membelot dulu dari kebijakan. Kadang-kadang terpaksa partai itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang terjadi di pemilu 2019 ini, sebenarnya karena kan di situ misalnya ini dari
sebelah berarti kan ada Gerindra, kemudian PKS, ada PAN dan juga ada Partai Demokrat. Nah, yang mana yang paling besar peluang untuk jadi gini, diajak? jadi iya. Masih jauh saja sudah di. Iya, nggak apa-apa. Kalau saya kan nggak apa-apa ngomong. Kita hari ini seperti mengandai-andai kalau misalnya ada skenario seperti ini, Bang Eriko. Jadi tadi kan kita sudah mengidentifikasi, walaupun misalnya katakan Pak Jokowi nanti sebagai presiden itu bisa langsung gaspol, langsung ke agenda pemerintahan, tapi kan tetap ada keperluan. Iya. Jadi ada kebutuhan untuk menambah partai. Pertanyaannya, apakah ada keperluan dari partai-partai di luar itu untuk masuk ke pemerintahan? Ya, selama ini kalau pengalaman kan ada. Karena kalau masuk pemerintahan itu kan partai bisa memenuhi dua kebutuhan. Satu, akses kepada power, kekuasaan. Dua, mungkin juga akses kepada sumber daya. Ya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana persiapan jelang 2024 ini akan Itu menjadi tadi, akses untuk power dan sumber daya itu untuk persiapan 2024 itu. Jadi ada gayung bersambut sebetulnya. Nah, pertanyaannya adalah adakah hambatan? Itu pertanyaannya. Nah, itu dia. Itu juga yang saya mau tanyakan nanti soal hambatan. Saya mau tanyakan kepada bahasanya Bu Andi tadi ada cocok enggak? Cocok. Nah, cocok enggak itu bukan cuma soal butuh enggak butuh. Oke. Nah, ketika mungkin antara Demokrat dan PDI Perjuangan itu mungkin sebelum Pilpres ini susah karena ada ganjalan. Nah, apakah ganjalan ini kemudian bisa bisa dihilangkan ketika ini berhubungan dengan parlemen? Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.